Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la uhibbukum ashaddu mahabbatan min mahabbati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Wallahi law yusaku ahadun bi syaukatin fi rijli la ajidu 'ala al-maghafi qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis tentang kecintaan beliau terhadap umatnya. Apa kata beliau dalam satu hadis dan diawali dengan sumpah? Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis tanpa sumpah pun wajib kita percaya. Kenapa? Karena setiap hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan bismillahirrahmanirrahim, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan mengatakan sesuatu kecuali ini merupakan wahyu dari Allah. Lah apalagi kalau pembicaraan tersebut, perkataan tersebut diawali dengan kalimat sumpah. Ini berarti bukan kalimat yang main-main, bukan. Ini merupakan kalimat yang sangat-sangat luar biasa supaya kita selaku umatnya paham betul siapa itu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, inni la uhibbukum, sesungguhnya saya Rasulullah, la uhibbukum, di dalam mencintai kalian, asyaddu mahabbatan, asyaddu mahabbatan, cintanya itu betul-betul cinta yang sangat banget cintanya, min mahabbati abaikum, dibandingkan daripada cintanya orang tua kalian, lakum, kepada kalian semua. Ya, jadi cintanya Rasulullah ini lebih cinta daripada kecintaan orang tua kita terhadap kita masing-masing. Nah, coba kita bayangkan bagaimana cintanya orang tua kita terhadap kita dari awal kita lahir, kita diasuh sampai besar, sampai kita nikah, sampai akhir hayat orang tua pasti dalam keadaan cinta terhadap anak. Dan sedemikian besar cinta orang tua terhadap kita, masih kalah besarnya dengan cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Wa min anfusikum li anfusikum, ya, bahkan cintanya Rasulullah SAW lebih besar daripada cintanya diri kita masing-masing terhadap diri kita masing-masing. Coba antum mari ngawak dewek melas ora melas. Ya. Dalam artian apa? Apabila kita sakit, ya jasad kita ada yang sakit, pasti kita berobat. Ya. Ada sesuatu yang kurang beres dalam diri kita, pasti kita cari obatnya, ini tuh segala macam, ke dokter atau kemana. Ya. Dalam artian pasti, ya, wa min anfusikum li anfusikum, setiap kita masing-masing berarti mencintai daripada diri kita masing-masing. Ya. Ada bahaya kita menghindar, ada penyakit, ada wabah kita menghindar. Karena apa? Kita mencintai diri kita masing-masing. Tatkala kita mencintai diri kita masing-masing, itu masih kalah kadar kecintaan kita mencintai diri kita masing-masing dengan kadar cintanya Rasulullah mencintai umatnya. Terus apa pembuktian kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pembuktian kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini pun diawali dengan kalimat sumpah. Wallahi law yusaku ahadukum bisokatin fi rijlihi la ajidu 'ala ma fi qalbi. Kata Rasulullah, tatkala ada satu umatnya yang kakinya tertusuk duri, yang merasakan sakit, ya, maka Rasulullah saat itu merasakan sakit. Ya, umpamanya bapaknya sampean ke apa miki kena paku tangannya, bapaknya sampean orang mungkin merasakan larane kena paku, orang mungkin. Tapi tatkala ada satu umat yang kakinya tertusuk duri dan dia merasakan sakit, Rasulullah pun merasakan sakitnya. Ya Allah, luar biasa. Dan ini diawali dengan kalimat wallahi. Ya, kalimat ini wallahi berarti betul-betul Rasulullah merasakan sakit daripada umatnya.
Ini bab masalah duniawi, belum nanti bab masalah ukhrawi. Ya, ini bab duniawi loh, tertusuk duri ini itu segala macam bab duniawi ya Rasulullah merasakan sakit. Ya, ini kan luar biasa, tidak ada satu pemimpin pun yang semacam itu. Ya, maka sangatlah miris artinya dikala kita mengadakan acara-acara maulid-maulid. Ya, di majelis-majelis di mana tempat di situ masih ada produk orang penghina daripada Rasulullah SAW. Negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya yang menghina Rasulullah adalah Prancis, dan produk-produk Prancis ini masih berkeliaran di tempat-tempat majelis di mana saat itu dibacakan daripada Maulid Sayyidina Muhammad SAW. Apa diantaranya Aqua, terus apa lagi Fit, ini yang urusan dengan majelis. Yang lainnya banyak. Tapi yang kita tahu saat ini adalah yang biasanya ada di majelis-majelis maulid, di majelis-majelis apa, itu produk-produk daripada negara penghina Rasulullah SAW. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwa kecintaan Rasulullah sedemikian hebatnya, sedemikian besarnya, melebihi cintanya orang tua kepada kita semua, maka kita wajib mempunyai ghirrah. Ghirrah itu apa? Kecemburuan yang ada di dalam hati kita masing-masing tatkala kita punya nabi, tatkala kita punya rasul dihina, maka kita wajib membenci mereka, Ya, paham ya? Wajib membenci mereka. Nah, bagaimana caranya membenci? Kita tidak mungkin, kita di Indonesia sedang kejadiannya di Prancis. Untuk meluapkan rasa kebencian kepada mereka, kita tolak mereka punya produk, khususnya yang berada di majelis-majelis taklim. Tentunya kan biasanya produk-produk mereka kan air, ya, seperti Vita, terus apa lagi Aqua, yang sering kita lihat cuman itu. Maka insya Allah kalau di majelis taklim Darus Shalihin nanti mengadakan acara maulid, itu yang namanya produk-produk Prancis kita tolak. Kita tolak kalau memang mau memberi minuman selain daripada produk-produk itu, karena itu sangat-sangat menyakitkan daripada hati umat Islam. Ini kalau nggak dipaparkan hal yang semacam ini, kita tahu kita punya nabi dihina, kemudian di hati kita tidak ada rasa kecemburuan sama sekali, maka kita dianggap orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Hati-hati ya, baca-baca majelis Darus Shalihin. Kita masih punya produk-produk di sini seperti ribat dan sebagainya, ya, ataupun produk-produk yang lainnya, ya, yang produk-produk yang dibikin oleh orang-orang Islam kita masih banyak. Ya, mereka bisa menghina kita karena mereka kaya, ya, sedangkan kekayaan mereka itu diambil sebagian besar dari orang-orang Islam. Kita kurang sadar. Tatkala kita membeli produk Muslim, kadang-kadang kita kurang yakin. Tapi mereka lebih bangga memberi produk-produk luar negeri. Nah, sedangkan produk yang saat ini beredar banyak di kalangan umat Islam, khususnya dalam hajatan, apalagi maulid dan sebagainya, saat ini adalah produk-produk Prancis, diantaranya Aqua, Vita dan sebagainya, termasuk produk-produk mobil-mobil yang kelasnya kelas ya elit. Gak mungkin kan kita mau apa istilahnya membeli hal-hal yang semacam itu kan gak mungkin. Ya kayak mobil-mobil kelas-kelas miliaran gak mungkin. Maka kita tolak produk-produk yang sifatnya masih kecil, skala kecil ya, minuman-minuman kita tolak. Ya, nanti majelis taklim Darus Shalihin tatkala kita mengadakan maulid kita seleksi. Kalau yang memberi ini tolak terus terang. Ya, jangan sampai kita beli produk-produk mereka karena mereka telah menghina kita punya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kecintaan daripada Rasulullah SAW dibuktikan dengan kalimat sumpah, wallahi law yusaku ahadukum bisaqati rijli ahadi la rijli la ajidu ala mahafi qalbi. Apabila Rasulullah SAW, apabila ada satu umat yang kakinya tertusuk duri, maka saat itu Rasulullah SAW merasakan sakitnya. Ini kan luar biasa kecintaan Rasulullah. Maka tatkala ada satu orang, tatkala ada satu desa, tatkala ada satu kota, tatkala ada satu negara, mereka membenci Rasulullah SAW, wajib kita mempunyai sifat ghirah, kecemburuan untuk membenci mereka.
itu wajib.